Halo everybody, bagaimana kabar Anda? Dan di video kali ini saya akan mengulas sebuah film berjudul Marycom, yang dimana film ini akan menceritakan tentang kisah perjuangan dari seorang petinju wanita. Yang mana Marycom adalah seorang petinju dari India yang telah berkali-kali memenangkan gelar juara dunia. Meski pada mulanya beliau dilarang oleh sang ayah. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan sepasang suami istri yang bernama Onler dan istrinya bernama Chung Nei Zhang alias Marycom. Mereka tengah menuju ke rumah sakit dikarenakan sang istri akan melahirkan. Namun dalam perjalanan mereka menjadi sangat dramatis dikarenakan di daerah tersebut tengah diberlakukan jam malam karena banyaknya aksi kriminal. Setelah melewati gelapnya jalan perdesaan, mereka menuju ke jalan besar untuk mencari tumpangan. Namun dikarenakan tidak ada tanda-tanda kehidupan, Onler mencoba untuk mengendari sebuah becak yang terparkir di pinggir jalan. Namun sialnya, saat Mas Onler hendak mencuri becak tersebut, dia terpergok oleh polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Setelah menjelaskan jika kini istrinya hendak melahirkan, maka polisi pun dapat memahaminya, dan mereka memberi tumpangan pada Onler dan istrinya untuk menuju ke rumah sakit. Di lain sisi, Marycom yang sudah merasa lemas lantas kembali teringat dengan masa lalunya. Kemudian mari kita flashback di beberapa tahun yang lalu. Diceritakan Marycom adalah seorang anak seorang mantan pegulat yang berprofesi sebagai petani dari kota Manipur, sebuah kota kecil di perbatasan India. Meski terlahir sebagai wanita, namun sejak belia Mary sangat menyukai olahraga tinju. Namun sayang, sang ayah tidak memberi dukungan akan bakatnya, sebab sang ayah sangat berharap agar Marycom menekuni olahraga gulat. Waktu berlalu dan kini Mary sudah beranjak remaja, dan Mary tumbuh sebagai remaja tomboy yang gemar berkelahi. Hingga suatu ketika Mary terlibat perkelahian dengan seorang pria bernama Mangi. Dan dari sinilah kisah Mary bermula. Saat mereka sedang kejar-kejaran, tanpa sengaja mereka menuju ke tempat kursus tinju. Dan kemudian setelah mereka berkelahi, Mary meminta kepada sang pelatih yang bernama Tuan Singh yang juga mantan juara tinju Asia agar bersedia untuk mengajarinya menjadi seorang petinju profesional. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya sang pelatih bersedia untuk melatih Mary dan menyuruhnya agar datang ke tempat latihan tepat pukul 7. Nah, sebelum itu Mary meminta izin pada ibunya untuk ikut kursus tinju. Namun sang ibu berkata pada Mary jika dia akan mendukungnya. Namun sang ayah pasti akan sangat marah jika Mary ikut kursus tinju. Maka dari itu Mary lantas memberanikan diri untuk meminta izin pada sang ayah. Namun karena ayahnya terkesan cuek, membuat Mary mengurungkan niatnya untuk memberitahunya. Di hari selanjutnya Mary mulai bangun pagi dan segera menyelesaikan seluruh tugasnya agar bisa segera menuju ke tempat kursus tinju. Namun sesampainya di tempat tinju, Tuan Singh malah mengabaikannya. Hingga 10 hari berlalu. Akhirnya Tuan Singh mulai merasa luluh dengan kegigihan dari Mary untuk belajar tinju. Dan untuk itu Tuan Singh berjanji jika besok Mary akan mulai menjalani latihan. Keesokan harinya Mary melihat adiknya sedang menangis. Lalu sang adik menjelaskan jika kini sapi kesayangannya telah dijual oleh ayahnya. Tak tega melihat sang adik menangis, di malam harinya Mary menuju ke tempat tarung bebas untuk mendapatkan sejumlah uang guna menebus sapinya. Hingga akhirnya Mary memberanikan diri untuk bertarung dengan Lalboy, seorang petarung paling hebat di tempat tersebut. Melihat keberanian Mary, Lalboy berjanji pada Mary jika dia bisa bertahan lebih dari 15 detik, maka Lalboy akan memberinya 300 rupiah tiap 15 detik. Di lain sisi, dari kejauhan tampaklah seorang pria bernama Onler yang merasa jatuh cinta pada pandang pertama sekaligus terheran-heran dengan keberanian dari Mary yang berani-beraninya menantang Lalboy. Pertandingan dimulai. Dengan mudah Lalboy berhasil menghajar Mary hingga babak belur. Namun meski demikian ternyata Mary bisa bertahan selama 45 detik. Setelah pertandingan selesai, Mary lantas meminta bayarannya. Namun asisten Lalboy hanya memberinya 300 rupiah. Tentu saja hal ini membuat Mary merasa marah karena seharusnya dia mendapat 900 rupiah. Dan hingga akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka. Dan dari kejauhan tampaklah Onler yang melihat kejadian tersebut. Dan kemudian Onler menghampiri mereka untuk membantu Mary. Dengan gaya ala-ala Pak Boy, Onler berusaha untuk berkenalan dengan Mary, lalu menawarinya tumpangan untuk pulang ke rumah. Dan akhirnya dari pertemuan tersebut mereka semakin akrab.
Sementara itu di pagi harinya berkat latihan yang gigih akhirnya Mary Kom terpilih untuk turut serta dalam kejuaraan tingkat daerah. Dan berkat kemampuannya yang begitu luar biasa akhirnya Mary Kom berhasil menjadi juara. Namun di lain sisi bukannya merasa bangga terhadap Mary Kom, sang ayah yang mengetahui kabar jika putrinya menjadi juara 1 lantas memarahinya. Sebab sang ayah sangat tidak suka jika Mary ikut olahraga tinju. Namun sang ayah yang terlanjur emosi memberi dua pilihan kepada Mary, yaitu memilih dirinya atau memilih tinju. Dengan berat hati ternyata Mary lebih memilih tinju dan untuk itu sang ayah yang kecewa tidak lagi berbicara dengan Mary. Meski tidak mendapat dukungan dari sang ayah, Mary tetap melanjutkan karirnya hingga menjuarai berbagai kejuaraan tinju tingkat nasional. Dan tentu saja hal ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat membanggakan. Selang beberapa waktu kemudian Mary mendapat mandat untuk mewakili negaranya dalam kejuaraan tinju tingkat internasional. Maka dari itu Onler bersama warga setempat mengadakan nobar di rumah Mary. Namun ayah Mary malah memilih untuk berdiam diri dan tidak menonton pertandingan anaknya. Di lain sisi kini tampaklah Mary yang sedang terpojok. Nah, mendengar jika Mary mulai terpojok akhirnya hati sang ayah mulai tergugah. Dan dengan menghilangkan ego sang ayah malah ikut nobar dan juga turut memberikan dukungan untuk Mary. Setelah itu tiba-tiba Mary mendadak mendapat kesaktian hingga akhirnya yang tadinya Mary telah terpojok kini dia berhasil membalikkan keadaan dan berhasil menjadi juara tingkat internasional. Sekembalinya di India, Mary mengadakan pesta kecil-kecilan dan kemudian Mary diliput oleh seorang wartawan. Lalu Mary mengatakan pada wartawan jika seandainya Federasi Tinju memberikan fasilitas yang lebih baik, mungkin India akan bisa menghasilkan lebih banyak lagi juara tinju. Tentu saja perkataan ini membuat ketua federasi merasa tersinggung. Kemudian atas berita itu Mary dimarahi oleh ketua federasi. Beberapa hari berlalu, kemudian Onler mengajak Mary jalan-jalan ke pasar malam. Dan tiba-tiba telepon Mary berdering. Rupanya itu adalah telepon dari sang ibu yang meminta agar Mary segera pulang. Sebab ibunya ingin mencarikannya jodoh. Tentu saja mendengar Mary hendak dicarikan jodoh membuat Onler terkaget-kaget. Sebab Onler sudah mencintai Mary sejak awal berjumpa. Dengan demikian Onler lantas menyatakan cintanya dan meminta agar Mary bersedia untuk menikah dengannya. Akhirnya tibalah waktu pertandingan final. Dan kini Mary melawan seorang petinju dari Jerman yang bernama Sasha. Yang dimana Sasha dikenal sebagai seorang petinju yang sangat luar biasa. Meski di babak pertama Mary sempat lebih unggul dibanding Sasha, namun di babak kedua Sasha berhasil membalikkan keadaan dengan unggul 2 poin. Sementara itu saat istirahat, Tuan Singh memberi arahan pada Mary. Hingga akhirnya di babak ketiga, Mary berhasil menguasai keadaan. Dan akhirnya Mary berhasil memenangkan pertandingan. Dan kemenangan ini mengantarkan Mary menjadi juara dunia ketiga kalinya. Selepas pertandingan, Mary berteriak pada Onler jika dia bersedia untuk menikah dengannya. Di lain sisi, mengetahui jika Mary telah memutuskan untuk menikah dengan Onler membuat Tuan Singh merasa sangat kecewa. Sebab Tuan Singh berpikir jika Mary telah menyia-nyiakan karirnya yang sedang berada di atas puncak. Sebab setelah menikah dapat dipastikan jika karir Mary sudah selesai. Meski demikian, Mary meyakinkan Tuan Singh jika setelah menikah Mary akan tetap menjadi petinju. शादी के बाद भी मैं बॉक्सिंग खेलूंगा। ऑनलर और मेरा बात हो चुका है। Hari berganti dan akhirnya kini Mary telah menikah dengan Onler. Nah, benar saja setelah menikah ternyata Mary langsung hamil. Tentu saja kehamilannya ini membuat Mary merasa sedih. Dan dia menyesal kenapa dulu dia tidak merencanakan kehamilannya. Sebab gara-gara itu dia harus berhenti bertinju saat berada di puncak karirnya. 9 bulan berlalu kini Mary melahirkan anak kembar. Setelah kelahiran sang jabang bayi, kini Mary malah semakin sibuk. Dikarenakan dia harus mengurus anaknya yang dimana hal ini membuatnya semakin merasa sedih. Sebab dia merasa jika karirnya sudah berhenti. Di lain sisi, Onler yang melihat kesedihan Mary lantas menyuruh agar Mary kembali ke dunia tinju. Dan untuk itu, Onler akan jadi bapak rumah tangga yang siap sedia untuk mengurus segala hal berbau rumah tangga, termasuk anak kembarnya. Di hari selanjutnya, Mary mulai menjalani latihan secara mandiri, sambil sesekali menjaga anaknya. Namun lagi-lagi, Onler melihat jika cara Mary latihan kurang efektif. Maka dari itu, Onler menyuruh agar Mary kembali ke padepokan Tuan Singh agar bisa berlatih secara lebih serius. Sekembalinya Mary di tempat latihan, ia langsung disambut oleh teman-temannya.
Namun di lain sisi Tuan Singh malah mengabaikannya, dan hal ini mengingatkan pada kita saat Mary pertama kali berguru kepada Tuan Singh. Meski demikian, Tuan Singh sebenarnya tetap memperhatikan Mary secara diam-diam. Hari berganti, dan kini Mary kembali mengikuti seleksi kejuaraan tingkat daerah. Namun siapa sangka jika pas di final Mary harus menelan kekalahan melawan petinju pemula bernama Pretty. Yang mana sebenarnya Mary tidak benar-benar kalah, karena hal ini hanya akal-akalan ketua federasi untuk mempermalukan Mary. Tentu saja atas ketidakadilan ini membuat Mary merasa marah dan meluapkannya kepada ketua federasi. Dan di kemudian hari muncullah pemberitaan di media yang dimana ketua federasi akan melarang Mary ikut tinju apabila dia tidak mau meminta maaf pada federasi. Namun atas saran dari owner akhirnya Mary bersedia untuk meminta maaf. Namun sungguh teganya ternyata saat Mary meminta maaf, ketua federasi malah menghinanya. Dan menghadapi ujian ini Mary hanya bisa bersabar sambil mengelus dada. Sadar akan performanya yang semakin menurun, kemudian Mary mencoba mengasah diri sebelum mengikuti kejuaraan internasional. Sebagai persiapan, Mary meminta agar Tuan Singh bersedia untuk melatihnya kembali. Setelah menjalani latihan yang cukup ekstrim, akhirnya Mary siap untuk mengguncang dunia pertinjuan. Sesaat setelah Mary berangkat menuju kejuaraan internasional, tiba-tiba salah satu anaknya mengalami demam tinggi. Dan untuk itu, owner lantas membawanya menuju ke rumah sakit. Kemudian dokter menyarankan agar anak tersebut dirujuk di rumah sakit yang lebih canggih. Di lain sisi, kini Mary tengah berbincang-bincang dengan Pak Pelatih baru mengenai strategi untuk melawan Sasha, sebab kini Sasha sudah semakin hebat. Namun tiba-tiba datanglah ketua federasi yang malah merendahkan petinju wanita India. Tentu saja hal ini membuat para petinju merasa sangat marah dan membongkar seluruh kebusukan ketua federasi yang kerap menggoda atlet wanita. Di lain tempat, setelah diperiksa oleh Pak Dokter, ternyata salah satu anak Mary mengidap jantung bocor dan harus segera dioperasi. Lalu owner menghubungi Mary untuk memberitahunya jika kini anaknya akan menjalani operasi. Tentu saja kabar ini membuat pikiran dan hati Mary menjadi kacau. Waktu pertandingan dimulai, Mary yang tengah dilanda kegalauan dengan mudahnya langsung dihajar habis-habisan oleh Sasha. Tentu saja performa Mary yang tampak buruk membuat para supporternya bertanya-tanya. Di lain sisi, kini anak Mary juga tengah berjuang untuk operasi. Dan seketika Mary mendapat bogo mentah dari Sasha yang berhasil membuatnya jatuh tak berdaya. Namun tiba-tiba Mary mengingat owner bersama kedua bayinya yang dimana kejadian ini membuat Mary kembali bangkit dan mendapat kekuatan yang luar biasa. Sehingga dengan itu Mary langsung mengamuk dan memberikan bogo mentah yang berhasil membuat Sasha jatuh dan tak bisa bangkit lagi alias KO. Kemenangan ini mengantarkan Mary menjadi juara dunia untuk keempat kalinya. Kemudian owner memberi kabar jika operasi anaknya telah berjalan lancar. Dan setelah itu film tamat.